Apakah artinya syarrul bariyah? Syarru di sini artinya buruk atau paling buruk. Ketika kita lihat bariyah itu artinya makhluk, maka berarti buruk itu dibanding dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain selain orang-orang kafir. Maka syarrul bariyah berarti makhluk yang terburuk, yang paling buruk. Jadi Allah memberikan gambaran nasib orang kafir, baik mereka itu ahlul kitab maupun musyrik, nasibnya buruk sekali, masuk ke neraka. Kenapa buruk? Karena di situ tersiksa dan mereka tidak bisa keluar dari situ, maka mereka menjadi terhina. Jadi kalau kita itu di dunia saja hidupnya nikmat, seringkali kita menyebutnya orang itu mulia. Tapi kalau hidupnya sengsara, itu dianggap sebagai hidupnya hina. Itu penilaian manusia secara umum, penilaian secara manusia secara umum, sehingga ada orang-orang yang penilaiannya begitu. Ketika kaya, mereka menganggap dirinya mulia, tapi ketika miskin menganggap dirinya hina. Sebagaimana disebutkan juga di Al-Quran, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama, di surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, ketika Allah atau ketika Tuhannya mengujinya, lalu dia dibuat mempunyai kedudukan yang mulia dan Allah memberi dia kenikmatan-kenikmatan, maka fayaqulu rabbi akraman, dia mengakui bahwa dia adalah orang yang mulia. Jadi kemuliaan oleh orang-orang semacam ini diukur dari kepemilikannya, dari jabatannya. Sebaliknya, kalau mereka itu sedang miskin, mereka menganggap hina. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahadan. Adapun ketika Tuhannya mengujinya dengan cara membuat rezekinya pas-pasan, lalu dia menganggap rabbi ahadan, Tuhan membuat aku hina, atau kita atau aku ini orang hina. Jadi seringkali orang menganggap baik atau buruk itu diukur secara lahiriah, secara materi dan status sosial. Padahal menurut Allah tidak begitu. Sebagaimana kita pelajari dari surat At-Tin, wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling bagus, bukan paling sempurna. Ahsan itu paling bagus. Jadi, bentuknya paling bagus di antara makhluk-makhluk lain. Jadi posisinya itu tinggi. Tapi apakah dia menjadi orang yang terhormat atau terhina? Tidak dilihat dari bentuknya, tapi dilihat dari perilakunya. Perilakunya menurut tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kami turunkan derajatnya serendah-rendahnya ke tingkat yang paling rendah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita ini manusia, dari segi ciptaannya secara natural, kita itu sudah paling bagus. Berarti posisi kita itu paling tinggi, lebih tinggi daripada malaikat, karena malaikat itu mempunyai akal tapi tidak mempunyai nafsu.
Binatang punya nafsu tapi tidak punya akal. Kita punya dua-duanya. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah ini dengan baik, maka kita sama dengan mendowngrade, menurunkan martabat kita sendiri. Kamu punya akal, kok akalmu tidak kamu pakai? Itu sama dengan merendahkan martabatnya sendiri, sehingga berperilaku tidak mau mengabdi kepada Tuhannya. Levelnya menjadi paling rendah. Yang bisa mempertahankan levelnya paling tinggi adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, di sini disebutkan ulaika hum syarrul bariyah. Jadi kalau kita kaitkan dengan atin tadi, syarrul bariyah sama dengan asfala safilin, serendah-rendah yang paling rendah. Kita teruskan. Kalau orang itu musyrik, kalau orang itu kafir, rugi sekali. Kenapa? Kalau mereka itu beramal nggak akan diterima. Mereka bersedekah, mereka tidak akan mendapatkan pahala dari sedekahnya. Mereka sholatnya pura-pura tentunya. Sholat juga tidak akan disempurna, tidak akan diterima, karena sholatnya itu pura-pura saja. Karena ingin pamer, ingin pencitraan. Allah menguraikan di sini, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka sedekah mereka untuk diterima. Jadi sedekah mereka tidak akan diterima. Yang menghalang-halangi apa? Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, kecuali bahwa mereka itu mengingkari Allah dan Rasul. Sungguh aneh kalau ada orang kafir tetapi ketika beramal, ketika bersedekah lalu diberi pahala. Karena kepada orang yang memberi pahala saja tidak percaya, bagaimana yang memberi pahala itu akan memberinya? Orang yang tidak percaya kok, ya udah, nggak usah digubris begitu. Ya. Terus kekafiran dan kemusyrikan itu juga menghanguskan amal yang sudah pernah dilakukan. Kalau ini tadi orangnya sudah kafir, atau mulai dari dulu memang kafir, musyrik. Ketika dia beramal, bersedekah, tidak akan diterima. Kalau yang ini, orang yang sudah mukmin, beriman, sudah beramal soleh, jadi dia sudah mempunyai punya deposito atau tabungan berupa pahala. Kalau suatu saat dia musyrik, maka semua akan hangus. Jangankan orang biasa, seorang nabi pun seandainya tiba-tiba musyrik, maka pahala seorang nabi yang penuh perjuangan semuanya hangus. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa itu yang diwahyukan? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kalau kamu menyekutukan Allah, niscaya amalmu semuanya akan hangus, akan hapus, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Merugi karena sudah berbuat baik, ternyata tidak ada hasilnya. Sama dengan orang melakukan bisnis, capek-capek, tidak mendapatkan keuntungan, malah bangkrut. Wah, rugi 2 kali. Sudah tidak dapat keuntungan, malah modalnya habis. Jadi hati-hati dengan kemusyrikan. Padahal kemusyrikan kalau untuk kita ini kan potensinya kemusyrikan yang apa? Kemusyrikan yang kita melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya musyrik tapi kita tidak merasakannya. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu misalnya mestinya minta rezeki kepada Allah,
Tapi ada orang minta rezeki ke Gunung Kawi, mencari kekayaan dari setan, musyrik ya. Karena mestinya rezeki itu mengandalkan kepada Allah, kok dia ke setan. Ada juga musyrik yang tidak ketara, pergi ke masjid, sholat dengan baik, tapi tujuannya pamer. Ada pamer itu berarti keuntungan yang dia peroleh, keuntungan yang dia cari bukan dari Allah tetapi dari orang lain. Seharusnya kalau kita sholat, kita mengharapkan keuntungan dari Allah, yang kita seringkali menyebut pahala dan sebagainya. Tapi ada orang yang mencari keuntungan dari orang lain. Orang pamer itu biasanya kepentingannya yang sederhana, mengharapkan dipuji. Bisa juga ingin dapat pekerjaan, karena ada orang yang kaya, mempunyai lapangan kerja yang banyak, membutuhkan tenaga banyak, orangnya itu rajin sholat, lalu dia kepingin dapat pekerjaan. Caranya gimana? Rajin sholat berjamaah, dan dia deket-deket sama orang itu supaya dianggap sebagai orang baik, terus dikasih pekerjaan. Jadi sholatnya dalam rangka mencari keuntungan berupa employment, pekerjaan. Bisa juga karena ingin jabatan, kingmaker, seseorang yang mempunyai posisi politik yang bisa mengangkat seseorang menjadi pejabat, lalu terus didekati oleh orang banyak. Kalau dia kebetulan rajin sholat, maka dia sering sholat dekat-dekat dengan pejabat itu. Tapi jarang ya pejabat kita yang seperti itu. Yang saya dulu suka sering melihat itu di Masjid Sunda Kelapa, tahu-tahu ada pejabat tinggi ada di situ, dan tidak kentara, pengawal-pengawalnya pun jauh. Jadi, nah misalnya ingin mendapatkan jabatan dengan cara seperti itu juga musyrik. Nah musyrik yang semacam itu bisa menutup, menghapus semua amal yang sudah pernah dilakukannya. Kemudian orang yang musyrik itu menyembah selain Allah. Ada kalanya menyembah selain Allah itu dikaitkan dengan Allah. Pada pertemuan yang lalu saya kutip satu ayat di Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu kecuali supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami dengan Tuhan. Maksudnya untuk mendekatan. Tapi apakah bisa menolong seperti itu? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yushabun. Apakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa membela mereka atau melindungi mereka dari siksaan Allah? Tidak bisa. Jangankan menolong, la yastati'una nasra anfusihim, menolong dirinya sendiri aja tidak bisa. Walahum minna yushabun, dan mereka tidak akan dilindungi dari azab kami. Jadi kita mesti hati-hati dengan kemusyrikan, terutama kemusyrikan yang samar, yang orang lain tidak mengetahui bahwa seseorang itu musyrik. Dan tentu tempatnya adalah neraka. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Mereka itu tempat tinggalnya adalah jahannam. Ma'wa itu sebenarnya dari kata awa, yu'awi, melindungi. Biasanya kita itu membangun rumah untuk mencari perlindungan dari panas matahari, perlindungan dari hujan, perlindungan dari binatang buas dan sebagainya. Dan kita menyebut tempat tinggal. Nah, tempat berlindung mereka itu buruk. Tempat berlindung neraka jahanam. Ulaika ma'wahum
Jahannam. Tempat perlindungan mereka di Jahannam. Ia tidak akan melindungi mereka dari siksaan. Wala yajiduna anha mahisa. Dan kalau mereka mau lari, gak ada jalan keluar dari sana. Begitu udah masuk, sudah gak bisa keluar. Kecuali kalau mendapatkan syafaat. Kalau toh ada orang yang berusaha untuk keluar dari situ, pasti akan dikembalikan. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Setiap saat. Kalau dalam bahasa Arab, lamma itu artinya ketika, lama ketika. Tapi kalau kullama, kapanpun. Jadi kalau lama itu dalam bahasa Inggris sama dengan when. Tapi kalau kullama, whenever, kapan saja. Kullama aradu an yakhruju minha, kapan saja mereka itu ingin keluar dari Jahannam, min ghammin, untuk menghindari kesengsaraan, u'idu fiha, mereka dikembalikan ke situ. Wa dhuqu 'adzabal hariq, dan dikatakan rasakanlah siksaan yang membakar itu. Kok bisa dikembalikan itu? Bisa saja misalnya di pinggir-pinggiran mereka itu dijaga oleh malaikat. Lalu ketika mau keluar didorong oleh malaikat masuk ke tengah lagi. Tapi bisa juga dalam bentuk, coba di neraka itu ada tempat yang sempit. Ada tempat yang sempit. Neraka itu luas sekali, lebih luas daripada bumi kita ini. Tapi orang-orang itu banyak di antara mereka dimasukkan ke neraka di tempat yang sempit. Kalau tempat yang sempit bagaimana? Di sekitar ada di satu tempat yang sekitarnya itu batu-batuan yang besar. Batu-batuan yang besar itu digambarkan juga di dalam Al-Quran, fi amadim mumaddadah. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Berada di satu tempat, di kiri kanannya itu digambarkan di sini amad, tiang. Tiang itu tidak harus berdiri seperti ini. Kita membangun atau membuat tiang untuk menyangga sesuatu di atasnya. Itu namanya tiang. Tapi tiang di sini bukan tiang yang menyangga bangunan, tapi tingginya seperti tiang. Sesuatu yang tingginya seperti tiang, sehingga bisa dikatakan tiang. Yaitu batu-batu yang tinggi sekali. Batu, orang dimasukkan di tengah situ. Dia mau keluar nggak bisa. Jadi seolah-olah mereka itu berada di camp konsentrasi di situ, mau keluar nggak bisa. Kalau manusia yang dibikin bangunan yang dikunci sana sini, nggak bisa keluar. Tapi kalau ini temboknya itu batu yang tinggi sekali. Kalau batu itu berada di neraka, di kiri kanan itu ada api. Api itu panas, maka batu itu menjadi panas. Kalau kita misalnya, saya seringkali misalnya membuka pintu siang hari, tidak hujan, ada terik matahari, dan di rumah saya itu di depan itu masih ada kanopi. Saya pegang handle-nya aja, panas. Itu hanya kena percikan sinarnya aja, bukan kena sinar langsung. Bagaimana dengan neraka? Api kiri kanan yang tinggi sekali. Tinggi sekali, karena di Al-Quran itu digambarkan idza ra'athum mim makanin ba'id, ketika api itu melihat calon penghuni neraka waktu masih di padang mahsyar, orang-orang di padang mahsyar, api itu suka melongok, mana calon penghuniku, mana calon penghuniku. Digambarkan apinya yang melihat, bukan orangnya yang melihat api, tapi apinya yang melihat. Itu artinya apa? Api itu kan karakternya naik-naik begitu.
menjilat-jilat. Ketika naik, terus itu. Nah, ini artinya api di neraka itu besar dan tinggi lidahnya. Mungkin bisa sama tingginya dengan Monas atau lebih tinggi lagi. Di dunia ini kita bisa melihat kalau ada ini yang biasa di Pertamina, mungkin bisa menyaksikan blowout. Kalau ada sumur, kemudian sumurnya itu mengeluarkan gas, kemudian terbakar. Jangankan blowout yang tidak terkendali, yang disengaja dibakar, gas dikeluarkan sedikit terus dibakar, namanya di flare, itu kan ya, ada flare. Nah, itu kalau tidak terlalu besar ya nggak bikin panas, tapi ya sekecil-kecilnya gas yang dikeluarkan itu ya banyak panas juga. Jadi kalau ada tempat kiri kanannya itu batu besar tinggi, maka batu itu panas. Kalau ada orang mau mencoba naik ke batu itu, dia baru naik sampai beberapa meter atau 1-2 meter begitu, dia udah gak kuat, saking panasnya batu, jatuh lagi, mau naik jatuh lagi, mau naik jatuh lagi. Nah itu artinya u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka, ke dalam api. Terus malaikatnya bilang, "Dzuqu 'adzabal hariq." Silakan rasakan siksaan yang membakar itu. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka. Dan orang yang berada di neraka itu kan tersiksa, maka orang semacam itu menjadi terhina. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillahu wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul 'adzim. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa orang yang suka melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan siksaan di neraka jahanam selamanya di sana. Poin saya adalah bahwa dzalikal khizyul 'adzim, itulah kehinaan yang besar. Besar kok kehinaan. Sedikit aja, kecil aja kita udah berusaha untuk menghindari. Karena itu kita hindari melanggar-langgar ketentuan Allah. Kita saya lanjutkan dengan 2 ayat berikutnya. Itu tadi nasibnya orang kafir. Sekarang Allah menguraikan nasibnya orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan berperilaku baik, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah orang-orang yang menjadi sebaik-baik makhluk. Kalau tadi orang musyrik, orang kafir, syarrul bariyah, orang yang beriman dan beramal soleh itu khairul bariyah. Ya, ini sama dengan tadi, karena sering dipakai asalnya khoyir, ya, asalnya khoyir lalu diringkas menjadi khair. Ketika menjadi lebih baik atau paling baik, polanya mestinya akhyar. Tapi karena sering dipakai, maka disederhanakan menjadi khair. Jadi kita mengartikan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bariyah, ada kalanya dibaca bariyah, bariyah, baro atau baroah, artinya menciptakan. Khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan. Mereka itu jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah jannatu adn,
surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di sana selamanya. Nah, ini yang saya katakan tadi, khalidin, orangnya itu kekal, abada, periodenya seterusnya sampai tidak ada batas. Nah, yang sangat menyenangkan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya, setelah di akhirat, kata-katanya itu Allah dulu yang ridha, kemudian orang-orang ridha. Tapi kalau di dunia, yang ridha kita dulu, baru nanti Allah ridha. Kenapa begitu? Kalau ketika di dunia kita ini berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, untuk menyenangkan Allah. Kenapa kita tuh mau mengabdi kepada Allah? Karena kita ridho. Alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang sempurna. Alhamdulillah, aku selalu diberi rezeki. Alhamdulillah, aku diberi kesehatan. Alhamdulillah, aku diberi kecerdasan. Aku ridho kepada Allah yang telah memberi aku kenikmatan. Jadi kita ridho karena keridhaan kita senang kepada Allah, lalu terus kita mau tunduk patuh kepada Allah. Setelah kita tunduk patuh kepada Allah, amanu wa amilus shalihat, besok di akhirat Allah ridho kepada kita. Ridho karena kita sudah membuktikan diri bahwa kita tunduk patuh kepada Allah. Karena Allah ridho, maka Allah memberi kita upah. Udah, kamu tinggallah di surga. Tinggallah kamu di surga. Bergabunglah dengan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Karena mudah-mudahan kita besok itu ditempatkan di surga dengan kenyamanan yang luar biasa, lalu kita ridho kepada Allah. Jadi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang bisa bertindak semacam itu, aman wa amilus shalihat, adalah orang yang takut kepada Tuhannya, yang berbakti, yang taat, yang takut. Ini campur ya, ada cinta kepada Allah. Cinta itu menghasilkan rasa takut. Takut kita kepada Allah adalah imbas dari cinta kita kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita ingin dekat dengan Allah. Kalau kita ingin dekat, maka kita takut jauh dari Allah. Maka kalau kita itu mau melanggar, kita itu takut, bukan ingin menghindari Allah, tapi takut kehilangan kasih sayang Allah. Itu khasyya rabbah. Lalu di surga itu digambarkan sebagai derajatnya tinggi. Kalau tadi di neraka itu al-khizyu, ya, kehinaan. Kalau di surga itu digambarkan sebagai tingkat yang tinggi. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat. Siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan mukmin, qad 'amilas shalihat, dan dulu waktu di dunia sudah berbuat saleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Derajat itu level yang tinggi. Level yang tinggi itu apa? Surga. Ya, ayat berikutnya itu menggambarkan mereka masuk surga. Jadi surga itu dinilai sebagai ad-darajatul ula. Oleh karena itu pantas kalau disebut khairul bariyah. Nah, karena mereka itu berada di surga yang nyaman, mereka bersyukur kepada Allah. Ucapan mereka itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi adzaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati bil fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub
Wa qalu, dan mereka mengatakan, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi adzaba 'anna al-hazan, yang telah menghilangkan dari kami rasa duka. Di surga nanti tidak ada rasa duka. Di dunia kita masih ada rasa duka, rasa sedih, itu masih ada. Tiap hari kita bahas, kita bisa sedih kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Padahal di dunia ini kita pasti kehilangan. Baik kehilangan itu sesuatu yang memang harus kita keluarkan, harus kita lepaskan dengan sukarela maupun tidak dengan sukarela. Nah, biasanya yang membuat kita sedih itu yang lepas dari kita, tidak dengan sukarela. Misalnya kalau kita membeli barang, kita ingin mempunyai arloji yang bagus, kita mengurangi harta kita bayarkan. Karena kita melepaskannya itu dengan kerelaan. Kenapa rela? Ada tukernya kok. Aku mengeluarkan uang 1 juta atau 5 juta, tapi kan sebaliknya saya mendapatkan arloji yang bagus, yang aku sukai. Tapi ada kalanya kehilangan sesuatu yang kita tidak rela. Misalnya dicuri orang, ditipu orang, kebakaran dan sebagainya. Nah, itu seringkali menimbulkan hazan, kesedihan. Di akhirat nanti nggak ada kesedihan-kesedihan itu. Sudah begitu, mereka memuji Allah, Inna Rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami itu Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Maha Pengampun. Karena orang-orang penghuni surga merasa, aku dulu banyak dosanya. Aku suka makan haram meskipun aku nggak sengaja, tapi ya gimana? Saya nggak tahu. Atau kadang-kadang aku sholatnya telat. Misalnya bepergian, jalannya macet, kemudian terlambat. Gitu. Atau kadang-kadang saya tidak puasa karena sakit. Tapi Allah Ghafur. Kesalahan-kesalahanku ternyata semua diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Terus memuji Allah. Allah itu syakur. Amalku itu kan sedikit. Aku dalam sehari sholat hanya 5 kali. Berapa menit itu? Aku puasa dalam 1 tahun itu hanya 1 bulan. 11 bulannya saja puasa. Tapi kok aku diberi balasan surga sehebat ini, senyaman ini. Ini Allah berterima kasih kepada kita itu sangat berlebih. Nah, Allah membalas dengan lebih, itu namanya syakur. Jadi syakur itu adalah Allah yang suka membalas dengan lebih daripada yang kita lakukan. Dan begitu, alladzi ahlana darul muqamah. Allah telah menempatkan kita di tempat kediaman yang abadi min fadlih, karena karunia-Nya. Jadi kita masuk surga itu bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena karunia Allah. Karunia berupa apa? Ampunan dan terima kasih tadi. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Di surga tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa lesu. Jadi ini termasuk kenikmatan di surga. Orang-orang suka mendapatkan gambar surga, gambarannya hanya paling pohon-pohon, sungai. Tidak hanya itu, kenikmatan di surga itu ada kenikmatan fisik. Misalnya tidak pernah capek, tidak pernah lesu, selalu bersemangat. Kenikmatan hawa nafsu ada nggak? Ada. Mereka atau penghuni surga, mudah-mudahan termasuk kita, akan mendapatkan misalnya lahmu thairim mimma yashtahu, daging ayam, daging burung yang mereka inginkan. Berarti kita besok di surga itu punya nafsu, punya keinginan, dan keinginan kita dituruti. Jadi itu kan kenikmatan emosional, kejiwaan. Udah begitu ada lagi kenikmatan kejiwaan. Kalau seseorang itu beriman dan mendidik anak cucunya dengan baik,
semuanya pada beriman, nanti akan dikumpulkan di sana. Jadi satu tempat tinggal. Jadi satu, tidak diambil yang paling bawah, tapi diambil yang paling atas. Berarti anak cucu yang paling soleh tempatnya di atas, nanti yang lain akan bergabung di sana. Bergabungnya keluarga besar itu kenikmatan sosial, kenikmatan hati. Karena semuanya sudah kumpul di sini, lega, tidak ada anakku satupun yang masuk neraka. Jadi kenikmatan di surga itu lengkap. Cuma seringkali orang hanya mendapatkan gambaran seperti itu. Nah, oleh karena itu saya mengajak diri saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo, karena keuntungan kita itu besar sekali, kita membelanjakan atau kita itu memanfaatkan sumber daya kita, apa-apa juga kecerdasan, tenaga, harta dan waktu, itu semuanya kecil dibanding dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Karena ini keuntungannya besar, saya mau mengajak, ayo semua sumber daya kita kerahkan 100% hanya untuk Allah. Semuanya hanya untuk Allah. Tidak ada yang untuk diri kita sendiri. Kita punya duit, kita pakai untuk perjuangan. Perjuangan bagaimana supaya keluarga kita, anak cucu kita semuanya beriman. Kita sekolahkan yang sekolahnya itu bagus dalam mendidik agama. Kita kirim ke pesantren. Kita fasilitasi supaya anak-anak itu menghafal Al-Quran. Terus kalau kita melihat bahwa kenapa penduduk Indonesia ini orang Islamnya lemah itu karena imannya lemah. Ya, kan Allah mengatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian itu akan unggul, menang dalam apapun. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Jadi kalau kita betul-betul beriman, insya Allah kita unggul. Kenapa kita sekarang terkuyok-kuyok begini? Ya karena iman kita kurang sempurna. Jadi oleh karena itu supaya iman kita baik, ayo kita membangun diri kita, makin hari makin kita kuatkan iman kita, dan kita kuatkan iman anak cucu kita, dan masyarakat kita fasilitasi, terutama madrasah, pesantren, itu adalah calon generasi berikutnya. Kalau mereka kita didik dengan baik, mereka akan menjadi guru-guru agama yang baik, membina keimanan generasi berikutnya. Maka insya Allah penduduk Indonesia ini kebanyakan adalah orang-orang yang imannya kuat. Mudah-mudahan kita bisa berjuang dengan meninggikan kalimat Allah. Terima kasih.